Halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, melihat tumpukan uang kertas di tangan Lu Ming, mata Lu Bing hampir melotot. Lu Mei dan beberapa pegawai wanita lainnya hampir mengeluarkan mata mereka. Qiu Yue juga membuka mulutnya dan menatap Lu Ming dengan tatapan kosong. Tampaknya tuan muda benar-benar berpetualang, ucap Qiu Yue berpikir dalam hati. Dan asisten toko berwajah bulat semakin bersemangat, wajahnya yang bulat memerah, dan dia tergagap. Ya, ada tentara spiritual tingkat pertama, tunggu sebentar, dan saya akan membawanya untuk kamu, ucap gadis berwajah bulat itu. Setelah selesai berbicara, gadis berwajah bulat petugas itu bergegas ke belakang dengan tergesa-gesa, dan setelah beberapa saat, dia dan beberapa pria besar bergegas dengan membawa 4 atau 5 senjata spiritual. Tuanku, ini semua adalah senjata spiritual tingkat atas kelas 1. Silakan lihat, yang ini disebut pedang Qiu Shui, ucap gadis berwajah bulat itu. Gadis berwajah bulat itu mengambil pedang panjang, menariknya keluar, dan pedang panjang itu keluar dari sarungnya. Pedang itu panjangnya 1,5 meter dan agak tipis, badan pedang itu seperti pegas bening, dan sebenarnya memancarkan lingkaran uap air. Pedang yang bagus, ucap Lu Ming berbinar. Dibandingkan dengan pedang ini, pedang King Feng di tangan Lu Mei adalah sampah. Namun, Lu Ming masih menggelengkan kepalanya, atribut pedang tidak sesuai dengan keahliannya, jadi dia melihat pedang yang lainnya. Bang, pedang yang terakhir disebut Black Front Sword, memiliki tubuh hitam yang memancarkan fluoresensi, dilemparkan seperti batu giok hitam, dengan cahaya dingin berkedip di kedua sisinya, penuh dengan ketajaman. Itu dia, ucap Lu Ming, mata Lu Ming berbinar, dan dia berkata, penjaga toko, berapa yang ini, ucap dari Lu Ming. 3.000 tael perak, ucap gadis berwajah bulat itu. Oke, ucap Lu Ming sambil mengeluarkan 3.000 tael uang perak dan menyerahkannya kepada gadis berwajah bulat. Bagaimanapun, itu semua adalah uang yang diperoleh dari pencuri ular pasir, dan Lu Ming tidak merasa bersalah untuk membelanjakannya. Di samping, Lu Bing tampak murung, Lu Mei melihat pedang King Feng di tangannya, lalu memandang ke pedang Hei Feng di tangan Lu Ming, dia penuh rasa iri. Dan gadis berwajah bulat itu semakin tersipu. Berapa banyak komisi yang bisa dia dapatkan untuk kesepakatan 3.000 tael perak? Dan asisten toko wanita lainnya memandang asisten toko wanita berwajah bulat dengan iri, dan mereka menyesalinya di dalam hati mereka, jika mereka tahu bahwa Lu Ming sangat kaya, bagaimana mungkin asisten toko wanita berwajah bulat merebutnya? Mereka iri dan iri, tetapi sudah terlambat, mereka hanya bisa mengatakan pada diri sendiri dalam hati bahwa tidak boleh menilai orang dari penampilan di masa depan. Lu Ming mengambil pedang tepi hitam, lalu menarik tangan kecil Qiu Yue, berjalan ke arah Lu Bing, melihat pedang King Feng di tangan Lu Mei, dan Lu Ming berkata dengan suara rendah, kamu bisa menyukai benda sampah seperti itu, ucap Lu Ming. Lu Ming pergi sambil tertawa. Lu Ming, ucap Lu Bing. Wajah Lu Bing sangat jelek sehingga dia menggertakkan giginya. Tuan muda, saya benar-benar menghilangkan kemarahan saya sekarang. Lu Bing dan Lu Mei itu selalu memandang rendah orang lain, dan sekarang kita akhirnya menamparkan wajah mereka, ucap dari Qiu Yue. Lu Ming tersenyum sedikit, sejujurnya, Lu Bing tidak dianggap serius sama sekali, dan tujuan Lu Ming saat ini adalah Lu Yao. Lu Ming dan Qiu Yue berjalan di pasar, Qiu Yue melihat sekeliling dengan mata besar. Barang-barang di pasar umumnya mahal, dan Qiu Yue belum pernah ke sini dalam beberapa tahun ini, jadi dia secara alami sangat ingin tahu. Lu Ming juga berjalan-jalan dengan Qiu Yue sebentar, lalu mengeluarkan 200 tael uang perak dan menyerahkannya kepada Qiu Yue, kemudian berkata, Qiu Yue, kamu ambil perak ini untuk membeli makanan, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat membelinya sendiri, ucap dari Lu Ming. Puan, bagaimana jika Nyonya bertanya dari mana uang ini berasal, tanya Qiu Yue. Yah, katakan saja pada ibu bahwa aku mendapatkan rumput spiritual di luar pegunungan Monster Beast dan menghasilkan uang, ucap dari Lu Ming. Qiu Yue mengangguk dan berkata, oke, aku akan pergi tuan muda, ucap Qiu Yue. Qiu Yue mengambil perak dan berlari untuk pergi berbelanja dengan gembira. Setelah itu, Lu Ming menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sekitar,
lalu dia berubah memaki jubah hitam dan topi hitam dan datang ke aula eliksir lagi. Dia berencana untuk membeli pil naga harimau dan beberapa blood tonic pills untuk Qiu Yue. Dan seperti sebelumnya, itu masih Mulan yang menerimanya. Hari ini, Mulan memakai rok kasa ketat berwarna hitam yang semakin menggoda. Lekukan tubuh yang bergelombang, dan kulit putihnya menjulang di bawah rok kasa hitam, yang membuat orang ingin merobek rok kasa hitam itu dan mencari tahu. "Petugas tamu, apakah kamu di sini lagi?" ucap Mulan. Begitu dia melihat Lu Ming, Mulan berkata sambil tersenyum. "Aku belum berbicara, bagaimana kamu tahu ini aku?" ucap Lu Ming berkata dengan suara rendah. Mulan terkikik, keteguhan di dadanya naik turun, dan melangkah dengan ringan mendekati Lu Ming, dan berkata, "Karena bau di tubuhmu, aku bisa menciummu," ucap Mulan sambil mengendus di samping Lu Ming. Aroma seperti anggrek menusuk hidung Lu Ming. Lu Ming hanyalah seorang bocah lelaki berusia 15 tahun dengan energi yang kuat. Bagaimana dia bisa bertahan dalam hal seperti ini? Jantung Lu Ming tiba-tiba berdebar kencang. "Tuanmu, saya di sini hari ini untuk membeli pil naga harimau," ucap Lu Ming dengan enggan. Mulan melirik Lu Ming, dan berkata, "Petugas tamu, mengapa Anda terburu-buru? Apakah Anda tidak ingin melihatku?" ucap dari Mulan. "Tidak, Anda salah paham, tuanmu. Ada hal lain yang harus saya lakukan," ucap dari Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dengan cepat. Dia benar-benar ingin segera keluar dari sini, karena seorang wanita cantik seperti Mulan, tidak ada pria yang bisa menahannya. "Pil ya, kamu mau beli berapa?" tanya Mulan sambil tersenyum. 120 pil naga harimau kelas menengah tingkat pertama, dan 30 pil bergizi darah, ucap dari Lu Ming. "Apa, begitu banyak?" ucap Mulan. Kali ini, Mulan dan pelayan itu tercengang. "Apa, tuanmu, bukankah ada banyak pil?" ucap Lu Ming sedikit mengernyit. Dua urat dewa terakhir pasti lebih sulit untuk dilalui, dan Lu Ming harus membeli lebih banyak. Mulan menatap Lu Ming dalam-dalam, tersenyum lagi, dan berkata, "Ya, tentu saja, Xiao Ye, siapkan pilnya," ucap Mulan. Xiao Ye mengangguk dan keluar. Tidak lama kemudian, Xiao Ye masuk dengan beberapa kotak. Itu adalah 120 pil naga harimau kelas menengah, dan 30 pil penambah darah. Mulan berkata, "Petugas tamu, setelah diskon 100% untuk 120 pil naga harimau kelas menengah, jumlah totalnya adalah 32.400, jadi mari kita hitung sebagai 32.000 tael perak, juga, saya berikan 10 pil penambah darah kepada petugas tamu," ucap Mulan. "Terima kasih tuanmu," ucap Lu Ming mengambil pil, membayar dengan tael perak, dan buru-buru meninggalkan Spirit Medicine Hall dengan tangan terkepal. "Nona, apakah orang ini benar-benar menarik? Itu baru 10 hari, mungkinkah pil naga harimau yang dia beli terakhir kali telah habis, atau mungkinkah banyak orang menggunakannya bersama ketika dia membelinya?" ucap Xiao Ye. Setelah Lu Ming pergi, pelayan itu bertanya pada Mulan dengan rasa ingin tahu. "Sulit untuk mengatakannya, tetapi saya merasa auranya jauh lebih kuat daripada ketika dia datang terakhir kali. Ini sangat menarik, Anda dapat menunggu di sini, saya akan melihatnya sendiri dan melihat pemuda mana di kota Fenghuo yang melakukannya," ucap Mulan. Mulan memberi perintah, memutar tubuhnya seperti embusan angin, dan menghilang. Saat ini Lu Ming meninggalkan aula ramuan dan menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sekitar. Lu Ming melepas jubah hitam dan topi bambunya, dan menyimpannya dengan ramuan di kuil agung. Kemudian, di tempat yang disepakati dengan Qiu Yue, dia kembali dengan Qiu Yue. Tapi di gang kosong dalam perjalanan kembali ke rumah Lu, mereka dihentikan oleh Lu Bing dan dua orang. Lu Bing tampak murung, menatap Lu Ming dan berkata, "Lu Ming, akhirnya aku bersedia untuk kembali." "Aku sudah menunggu lama," ucap Lu Bing. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" ucap Qiu Yue tanpa sadar berdiri di depan Lu Ming. Lu Bing mencibir, dan berkata, "Lu Ming, kamu sampah, beraninya kamu mempermalukanku di depan begitu banyak orang, kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sekarang aku akan memberimu sebuah kesempatan untuk menyerahkan semua uang Anda, dan kemudian berlutut dan berteriak saya sia-sia 3 kali, dan saya akan mengampuni Anda," ucap dari Lu Bing. Lu Ming tersenyum ringan, dan berkata, "Kamu memang sia-sia," ucap Lu Ming. "Apa katamu, kamu berani menghinaku? Jika aku tidak mematahkan mulutmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Lu Bing," ucap Lu Bing meraung marah.
Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.